Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Thalita Syahzana Zirotin, NIM 18.100.15033. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri sebagai tugas pengganti dari praktikum mikrobiologi blok 14 modul 1. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini? Jadi ada dua. Yang pertama ada pewarnaan gram dan yang kedua ada pewarnaan tahan asam atau pewarnaan Ziehl-Neelsen. Pertama, ini ada pewarnaan gram terlebih dahulu. Jadi, pertama untuk tujuan dan prinsipnya. Tujuannya itu adalah untuk melihat morfologi bakteri dan juga melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram dari bakteri yang diperiksa. Untuk prinsipnya sendiri itu sebenarnya jadi ada kan ada bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Nah, untuk bakteri gram positif itu nantinya ketika selesai diwarnai dia akan berwarna ungu. Mengapa? Karena tidak dapat keluarnya kompleks kristal violet yang berada pada dinding sel bakteri. Hal ini disebabkan karena terdapat lapisan peptidoglikan yang tebal pada dinding sel dari bakteri gram positif ini, yaitu sekitar 30 lapisan. Nah, hal ini menyebabkan permeabilitas dinding sel dari bakteri gram positif ini menjadi kurang, sehingga kompleks kristal violet ini nantinya tidak bisa keluar dari dinding sel bakteri. Selanjutnya ada bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram negatif ini ketika nanti sudah diwarnai, dia akan berwarna kemerahan. Hal ini karena kompleks violetnya ini nanti tidak bisa kompleks violetnya ini nanti bisa keluar. Hal ini dikarenakan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya yang tipis, yaitu hanya sekitar 1-2 lapis yang menyebabkan permeabilitas dari dinding selnya ini menjadi besar sehingga kompleks violetnya ini nanti bisa keluar sehingga menyebabkan bakteri gram negatif ini nanti akan berwarna merah, tidak berwarna ungu. Nah, untuk cat gramnya sendiri di sini ada 4 yang akan dipakai. Yang pertama itu ada cat gram A. Jadi di sini kandungannya ada kristal violet, etil alkohol 95%, lalu ada amonium oksalat dan juga aquades. Lalu untuk yang kedua ada gram B atau larutan lugol. Jadi ini berisi iodin, terus Ki dan juga aquades. Lalu ada gram C. Nah, ini adalah larutan peluntur, isinya itu ada alkohol 95% dan juga aseton. Terus untuk gram D ini ada larutan safranin, jadi isinya itu safranin 2,5% yang dilarutkan di dalam alkohol 95% sebanyak 10 mili dan juga dicampur dengan aquades 100 mili. Nah, ini untuk alat dan bahannya. Jadi untuk alatnya yang pertama ada objek gelas, lalu ada OC, pipet tetes, lampu bunsen, rak preparat dan juga mikroskop. Dan untuk bahannya sendiri itu yang pertama ada tentu saja biakan bakterinya. Ini ada 2 A dan B yang akan kita cari tahu apakah dia bakteri gram positif atau negatif yang dibiakan pada agar miring. Lalu ini ada larutan air garam fisiologis, lalu ada 1 set cat gram yang tadi, lalu ada minyak imersi untuk membantu penglihatan pada saat memakai mikroskop nanti. Lalu untuk cara kerjanya, ini yang pertama kita ambil dulu objek gelasnya, kita lewatkan di atas lampu bunsen selama 2-3 kali. Ini untuk mensterilkan objek gelas tersebut. Lalu yang kedua kita beri tanda pada objek gelas tersebut, pada 2 objek gelas tersebut A dan B untuk bisa dibedakan dengan spidol permanen. Lalu yang ketiga kita gambar elips atau bulatan atau oval pada bagian bawah di tengah-tengah objek gelasnya. Ini sebagai panduan untuk meletakkan suspensi dari bakterinya ini tadi. Lalu yang keempat ini kita bisa teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elipsnya pada objek gelas A dan B. Lalu kita ambil OC-nya kita panaskan terlebih dahulu di atas lampu bunsen gunanya untuk mensterilkan, lalu kita ambil biakan bakterinya dan kita suspensikan dengan air garam fisiologis pada objek gelas A dan B tadi. Lalu buat preparatnya ini tipis aja dan juga diratakan, terus pada bakteri A itu di objek gelas yang A dan juga pada bakteri B itu pada objek gelas yang B. Itu gerakannya melingkar keluar pada bulatan elipsnya yang udah kita gambar tadi. Lalu selanjutnya kita bisa keringkan preparatnya pada suhu kamar aja, terus kita juga bisa fiksasi. Fiksasinya ini dengan melewatkan objek gelas tadi di atas lampu bunsennya. Tapi bentar aja, kayak mungkin sekitar 1-2 detik, 1-2 kali.
Lalu kita letakkan objek gelasnya ini di atas di rak preparatnya, terus kita tuang dengan, larutan kristal violetnya ini tadi, terus kita biarkan atau diamkan selama 1 sampai 2 menit. Setelah didiamkan kita bisa buang zat warnanya dan cuci dengan air mengalir, terus setelah itu kita tetesi lagi dengan larutan Lugol dan kita biarkan selama 30 detik. Terus setelah itu kalau misalnya udah kita buang lagi larutan Lugolnya dan bilas lagi dengan air mengalir. Setelah itu, lunturkan preparat tadi itu dengan, larutan alkohol 96% sampai semua warnanya itu luntur dan segera cuci dengan air mengalir. Selanjutnya kita tetesi dengan zat warna safranin, kita biarkan selama 2 menit, terus, sama seperti tadi kita buang lagi zat warnanya, terus kita cuci lagi dengan air mengalir, lalu kita keringkan dengan cara mengangin-anginkan aja, terus, itu bisa langsung kita periksa di bawah mikroskop, kita bisa lihat dari perbesaran yang paling lemah sampai yang paling kuat dengan dibantu dengan minyak imersi. Nah, ini untuk hasil pengamatannya. Jadi, pada yang sebelah, kiri ini yang saya tunjuk, ini yang berwarna ungu, itu adalah bakteri gram positif. Jadi, warnanya itu seperti yang udah saya jelaskan tadi, kalau warnanya itu ungu karena, tidak dapat keluarnya kompleks kristal violet dari dinding sel ini karena permeabilitasnya yang kurang. Nah, untuk yang sebelah kanan ini ada bakteri gram negatif. Nah, untuk bakteri gram negatif ini bisa terlihat dengan jelas kalau warnanya itu merah. Hal ini dikarenakan, kompleks violetnya itu tadi bisa keluar dari dinding sel yang dikarenakan, permeabilitas dari dinding sel, bakteri gram negatif ini yang sangat besar sehingga memudahkan, kompleks violet tadi untuk bisa keluar sehingga warnanya menjadi merah. Lanjut ini ada pewarnaan yang kedua, itu ada pewarnaan tahan asam atau Ziehl-Neelsen. Jadi untuk tujuannya sendiri itu untuk melihat sifat tahan asam dari, bakteri. Nah, untuk prinsipnya nanti bakteri tahan asam ini akan berwarna merah di bawah mikroskop ketika selesai diwarnai dan bakteri lain yang bukan bakteri tahan asam nantinya akan berwarna biru. Nah, sifat tahan asamnya ini dikarenakan adanya asam mikolat di dalam dinding sel dari, bakteri tahan asam ini. Dinding sel bakteri tahan asam ini, berisi kandungannya itu ada peptidoglikan, arabinogalaktan, dan juga lipid. Nah, 50% dari lipidnya itu adalah asam mikolat yang, apa tuh namanya, menyebabkan sifat tahan asam dari bakteri ini. Nah, ini untuk cat Ziehl-Neelsen-nya ini ada, apa, ZNA, ZNB, dan ZNC. Untuk ZNA itu isinya ada alkohol fusin 3%, terus ada dicampur dengan fenol 5%. Lalu untuk Ziehl-Neelsen B itu ada campuran dari HCl 37% dan juga alkohol 95%. Untuk larutan yang C itu ada methylene blue dan juga dicampur dengan Aquades. Ini untuk alat dan bahannya, jadi, pertama itu ada objek gelas, masker tentunya karena untuk menjaga kita dari bakteri, tahan asam ini, lalu ada OC, ada lampu bunsen, rak preparat, dan juga mikroskop. Untuk bahannya sendiri itu ada tentu saja biakan dari, bakterinya yang diambil dari sputum, lalu, ada 1 set cat, Ziehl-Neelsen dan juga minyak imersi untuk membantu, melihat bakteri di bawah mikroskop. Untuk cara kerjanya yang pertama tentu aja pakai masker karena, bakteri tahan asam ini salah satu bakteri yang sangat, apa tuh namanya, bisa sangat mudah menular. Lalu, yang kedua ini ada ambil objek gelas lalu kita lewatkan lagi di atas lampu bunsen seperti yang tadi untuk, mensterilkan objek gelas ini. Lalu kita teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah dari objek gelas. Lalu yang ketiga ini ada buat preparat, jadi kita buat secara tipis dan juga rata. Terus yang keempat, kita bisa keringkan preparatnya pada suhu kamar dan, fiksasi dengan melewatkan objek gelasnya di atas lampu bunsen sama seperti tadi 1 sampai 2 detik aja, 1 sampai 2 kali. Lalu setelah itu kita bisa taruh objek gelasnya mendatar pada rak preparatnya dan kita tuangi dengan larutan karbol fusin sampai menutupi semua permukaannya. Lalu kita lewatkan lagi di atas lampu bunsen sampai zat warnanya itu nanti mengeluarkan asap, tapi jangan sampai mendidih. Jadi, bentar aja kita ulangi 3 kali, terus setelah itu baru kita biarkan selama 5 menit. Setelah itu kita buang zat warnanya, terus, kita bilas dengan air mengalir, lalu, lunturkan zat warna tadi dengan alkohol sampai semua warnanya itu nanti, luntur. Terus segera cuci lagi dengan air mengalir, terus
tuang preparat dengan larutan metilen blue, biarkan selama 30 detik, habis itu cuci lagi dengan air mengalir dan keringkan. Nah, setelah itu baru kita bisa amati di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah sampai kuat dan dengan menggunakan bantuan minyak imersi. Jadi ini terakhir adalah hasil pengamatan dari pewarnaan bakteri tahan asam. Jadi bisa dilihat ini di yang saya bulatin itu adalah bakteri tahan asamnya. Jadi bakteri tahan asamnya ini nanti akan berwarna merah dan bakteri lainnya itu akan berwarna biru. Nah, bisa dilihat latarnya itu berwarna biru itu berarti adalah bakteri lain, dan yang berbentuk berbentuk basil itu adalah bakteri tahan asamnya. Nah, sekali lagi, bakteri tahan asam ini sifatnya bisa tahan asam karena adanya asam mikolat yang berada di dalam dinding selnya. Ya, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.